طوبى للعبد إذا تنمى رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنمى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan pendidikan rohani, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mendidik hamba-hambanya agar menjadi pribadi yang lebih ikhlas dalam beribadah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan utama puasa bukanlah hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi tujuan utama ialah mencapai derajat ketakwaan. Ketakwa ialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik di saat kita sendirian maupun di hadapan orang lain. Hadirin rahimakumullah, puasa ialah ibadah yang melatih keikhlasan, karena ketika kita berpuasa, tidak ada manusia yang benar-benar tahu apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Kita bisa saja makan dan minum secara sembunyi-sembunyi, tetapi orang-orang beriman tidak akan melakukannya karena dia yakin bahwasanya Allah ialah Maha melihat. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi inilah yang menumbuhkan keikhlasan dalam diri seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi, setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya, kecuali berpuasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah puasa. Pahalanya tidak terbatas, tergantung keikhlasan dalam diri seorang hamba. Ramadan juga mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga akhlak dalam diri. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan janganlah berbuat kejahatan. Jika ada seseorang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tujuan utama puasa bukanlah menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan emosi, menahan amarah, dan menjaga lisan kita. Percuma jika kita berpuasa, tetapi lisan kita masih sering mengunjing orang, lisan kita masih sering berbohong, dan kita sering menyakiti orang lain. Dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna. Shadaqallahul azim. Yang artinya, berkata baiklah kepada manusia.
Hadirin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan ini diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran di bulan ini. Jangan sampai Ramadan berlalu tetapi Al-Quran masih tersusun rapi di rak, tidak pernah kita buka dan tadaburi. Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepedulian sosial. Dengan merasakan haus dan lapar, kita diajarkan untuk merasakan sakitnya saudara-saudara kita di luar sana. Oleh sebab itu, perbanyaklah sedekah, berinfak, dan membantu sesama. Sebagai penutup, marilah kita menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan diri. Dari yang lalai menjadi sadar, dari yang jauh menjadi dekat, dari yang biasa menjadi luar biasa dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.